Yo, welcome back to my channel. Oke, so teman-teman, jadi di video sebelumnya gue sudah membahas dan ngasih tahu kalian tutorial cara menggunakan alat rapid test COVID-19 dari Abbott yang pengambilan sampelnya dari nasal atau dia cuma bagian luar hidung aja gitu ya. Nah, di video kali ini, seperti janji gue sebelumnya, gue akan membahas perbandingan antara alat rapid test COVID-19 dari Abbott yang pengambilan sampelnya dari nasal dan juga dari nasofaring ya. Jadi gue akan membahas mengenai persamaan dan juga perbedaan-perbedaannya. Dan sekarang kita mulai dari persamaannya dulu. So, teman-teman, jadi persamaan yang pertama adalah dia sama-sama alat yang digunakan untuk melakukan pengecekan awal atau screening awal penyakit COVID-19 dan dia sudah bisa digunakan untuk screening atau ngecek untuk varian Omicron. Itu persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua, mereka sama-sama diproduksi oleh Abbott Laboratories. Jadi dia ada di US, ingat gue. Jadi dia itu impor ya dari luar, sedangkan kalau yang kemarin itu Tyson itu kan dia Tyson Alkes Indonesia. Jadi dia buatan Indonesia, sedangkan yang ini dia impor. Lalu untuk persamaan yang ketiga, kita ngomongin dari segi kit yang kita dapat atau perlengkapan yang kita dapat kalau kita beli entah yang nasal kah, entah yang naso, itu sama aja. Jadi yang pertama kita sama-sama dapat kasetnya yang jelas. Kaset ini adalah alat pada saat kita mau ngetes sampel yang sudah dicampurkan dengan cairan buffernya. Ini kasetnya. Lalu kita sama-sama dapat tabung reaksi seperti ini. Kita juga dapetin cairan buffer. Cuma cairan buffer untuk yang nasal dia sudah di dalam, sedangkan untuk cairan yang naso dia di luar seperti ini, terpisah ya. Lalu setelah itu kita juga dapat cotton swab-nya. Ini adalah cotton swab yang kita gunakan untuk mengambil sampel dari rongga hidung kita gitu ya. Lalu untuk persamaan yang terakhir, ini yang sama-sama gue suka ya. Entah yang nasal ataupun yang naso, dia tabung reaksinya kan seperti ini ya. Jadi dia bisa memudahkan kita pada saat kita mencampurkan sampel yang sudah kita ambil dengan cairan buffer. Jadi kalau misalnya yang kemarin ya, untuk yang Tyson itu dia kan kecil. Dia kecil jadi agak susah dan dia nggak bisa ditutup sebelum cairannya tercampur. Sedangkan ini dia punya dua tutup, tutup atas dan tutup bawah. Tutup atas ini kita buka kalau misalnya kita ingin memasukkan sampelnya, dan tutup bawah ini kita buka kalau misalnya kita udah ingin istilahnya kayak netesin cairan buffer yang sudah tercampur dengan sampel ke kasetnya. Jadi ini lebih gampang dan lebih enak untuk kalian campurin ya. Jadi kayak gini enak banget sih. Gue suka banget dan lebih mudah yang jelas ya. Lebih mudah untuk mencampurkan sampel yang sudah kalian ambil dengan cairan buffernya. Oke, itu persamaan-persamaannya dan sekarang kita lanjut ke perbedaannya. Oke, kita lanjut ke perbedaan yang pertama. Perbedaan yang pertama adalah wilayah atau tempat kalian mengambil sampelnya. Kalau yang nasal, kalian cuma mengambil sekitar 2-3 cm dari ujung lubang hidung aja. Jadi, dia nggak terlalu dalam ya. Sedangkan kalau untuk nasofaring, kalian ambilnya di bagian nasofaring, which is itu ada cukup dalam di bagian belakang hidung yang mungkin ada 3, 4, atau sampai 5 cm dari ujung hidung ya. Jadi, kalau misalnya kalian pengen lebih nyaman dan lebih aman, gue saranin kalian menggunakan yang nasal ya, karena dia cuma di rongga hidung luar aja. Jadi lebih enak juga dan lebih cepat pengambilan sampelnya. Lalu ke perbedaan yang kedua, alat kesetnya aja dia berbeda ya. Ini keset untuk yang nasal, ini keset untuk yang nasofaring. Jadi ini tadi pas gue lihat ini mirip kayak ini ya, bungkus kopi atau bungkus gula yang ada di hotel-hotel kayak gini. Lalu untuk yang ini standar ya, bentuknya lebih gede kayak gini gitu ya. Oke, untuk perbedaan yang ketiga, untuk yang nasal, dia cairan buffernya sudah di dalam tabung reaksinya. Jadi dia tidak terpisah. Sedangkan untuk yang naso, cairan buffernya itu dia masih di luar seperti ini, punya tabung sendiri kayak gini, dan tabung reaksinya tuh kosong. Jadi nggak ada cairan apapun di dalam tabungnya. Kita lanjut ke perbedaan yang keempat. Perbedaan yang keempat dari cotton swab-nya. Kalian bisa lihat sendiri, kayak gini ya. Cotton swab yang nasal, dia lebih tebal. Dia lebih besar untuk bagian ujungnya kayak gini. Karena ya dia nggak perlu masuk terlalu dalam ke rongga hidung, jadi besar kayak gini pun ya udah cukup gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ngambil, dia bakalan lebih lebih mengikat, dia lebih bisa menempel untuk sampel yang dari rongga hidung luar atau 2-3 cm dari ujung lubang hidungnya. Sedangkan kalau misalnya kalian pakai yang nasofaring, dia pasti lebih tipis ya. Jadi dia bakalan lebih tipis seperti ini. Kenapa? Karena
dia memang harus masuk ke bagian dalam hidung. Dia harus sampai ke bagian nasofaring. Makanya dibikin tipis kayak gini supaya tidak menyulitkan. Ibaratnya udah tipis kayak gini aja kadang kita suka kesakitan, suka gatal dan lain sebagainya. Kebayang kalau misalnya yang masuk itu segede ini. Bakalan kayak gimana coba rasanya gitu ya. Jadi untuk yang nasal dia punya ujung cotton swab yang lebih tebal dan yang naso dia lebih tipis. Oke, kita sampai ke perbedaan yang terakhir untuk segi harga. Dari segi harga untuk yang nasofaring seingat gue dia per paketnya 50.000 dengan minimal pembelian kalau di tempat gue dia minimal pembelian 2 paket, dan untuk yang nasal dia harganya seingat gue 85.000. Terakhir gue beli 85.000 per paket dan minimal juga sama, minimal 2 paket dan kelipatan 2 juga seingat gue ya. Oke, jadi teman-teman itu tadi persamaan dan perbedaannya. Jadi kalau misalnya kalian pengen yang lebih nyaman walaupun kalian harus merogoh kocek lebih dalam, gue saranin kalian menggunakan yang nasal aja karena lebih enak, lebih cepat juga ngambil sampelnya dan nggak perlu sampai ke dalam hidung, which is jauh lebih berbahaya gitu ya. Oke, so teman-teman kalau misalnya kalian sudah menentukan kalian pengen beli yang mana, kalian bisa langsung klik link yang udah gue cantumin di bagian deskripsi video karena kalian langsung akan dibawa ke etalase produk ini yang ada di toko hijau. Tapi balik lagi, yang namanya alat rapid test COVID-19 entah kenapa suka di take down sama orang toko hijau, toko oranye, atau toko-toko yang lain ya. Gue nggak ngerti kenapa. Dan kalau misalnya kalian pengen rapid test sendiri di rumah, saran dari gue kalian lakukan kalau misalnya kalian itu belum kena gejala, belum ada gejala, pun ada gejala masih gejala awal, dan yang ketiga kalian sudah memahami betul kira-kira yang akan kalian lakukan ini apa, resiko-resikonya apa, cara melakukannya itu kayak gimana. Kalau kalian udah yakin dan kalian bisa bertanggung jawab sama diri kalian sendiri, baru kalian boleh melakukan ini, karena ini tidak gue sarankan. Saran dari gue, kalian tetap melakukan rapid test yang lebih akurat, yang lebih aman, lebih nyaman di klinik atau rumah sakit atau tempat-tempat yang memang sudah disediakan untuk melakukan tes antigen ini gitu ya. So teman-teman, jadi setelah kalian menonton video gue kali ini, kalian tahu perbandingan, persamaan dan juga perbedaan antara alat rapid test antigen COVID-19 dari Abbott untuk yang pengambilan sampelnya dari nasal dan juga nasofaring. And now you know more.